Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Soraya. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi genetik pada makhluk hidup, mata kuliah dari genetika. Adapun pengertian dari materi genetik adalah informasi yang tersimpan dalam DNA atau asam deoksiribonukleat atau RNA atau asam ribonukleat yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Materi genetik ini membawa informasi yang mengendalikan reproduksi, perkembangan, dan perilaku makhluk hidup. Adapun peran genetik dalam makhluk hidup. Pada DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, serta mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. DNA berbentuk rantai panjang yang saling berpilin dengan struktur double helix. Sedangkan pada RNA berperan sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. RNA juga secara langsung mengkode asam amino. Perbedaan utama antara DNA dan RNA adalah DNA beruntai ganda, sedangkan RNA beruntai tunggal. Dari gambar yang sudah saya paparkan, kita dapat melihat gambar struktur dari DNA dan RNA. Kita dapat membedakan dari struktur DNA dan RNA. Struktur DNA dan RNA memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, yang pertama, bentuk rantai. DNA memiliki bentuk heliks ganda, sedangkan RNA memiliki bentuk heliks tunggal. Pada jumlah rantainya, DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida, sedangkan RNA terdiri dari 1 rantai polinukleotida. Pada komponen gula, DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Sedangkan pada basa nitrogen, DNA mengandung basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan RNA mengandung basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Pada letaknya, DNA ditemukan di nukleus atau inti sel, sedangkan RNA ditemukan di sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Pada fungsi, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan RNA berfungsi sebagai molekul perantara dalam pembentukan protein. Pada slide di atas, kita akan membahas komponen penyusun DNA dan RNA. Komponen penyusun DNA dan RNA adalah nukleotida, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA, gugus fosfat, basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun DNA dan RNA adalah adenin, guanin, sitosin, timin, untuk DNA, urasil, untuk RNA. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. DNA dan RNA juga memungkinkan penyimpanan informasi genetik karena memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Dalam struktur DNA memiliki struktur heliks ganda yang menyerupai tangga dengan komponen basa komplementer. Sedangkan pada struktur RNA memiliki struktur rantai pendek yang tidak berpilin dan bisa berupa rantai tunggal atau ganda. Adapun peran materi genetik dalam sintesis protein melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi dengan cara yang pertama, replikasi, yaitu menyalin secara utuh 2 untai DNA menjadi 2 untai baru. Pada transkripsi, yaitu menyalin sebagian berkas DNA menjadi mRNA. Yang ketiga yaitu translasi, yaitu menerjemahkan mRNA menjadi polipeptida. Bagaimana DNA menyimpan informasi genetik dan bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi protein. DNA menyimpan informasi genetik dalam urutan basanya yang dikelompokkan menjadi gen. Informasi genetik yang tersimpan dalam DNA kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui proses gen. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, transkripsi. Kode DNA diubah menjadi kode RNA. Pada translasi, mRNA menempel pada ribosom, kemudian tRNA mengangkut asam amino yang sesuai ke ribosom. Dan yang ketiga, asam amino yang dibawa tRNA disusun menjadi protein. Mengenai struktur dan fungsi kromosom sebagai pembawa materi genetik di dalam sel.
Kromosom adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik, yaitu DNA. Kromosom memiliki struktur dan fungsi sebagai berikut. Pada struktur, kromosom terdiri dari DNA yang terpilin dan dilipat berkali-kali dengan protein histon, sehingga dapat masuk ke dalam inti sel. Kromosom terbagi menjadi dua bagian, yaitu lengan P dan Q, dengan titik penyempitan di tengahnya yang disebut sentromer. Adapun pada fungsinya, kromosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak. Yang kedua, membantu mengatur ekspresi gen. Yang ketiga, melindungi gen dan DNA dari kerusakan. Yang keempat, berperan penting dalam proses pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu, menentukan jenis kelamin individu. Bagaimana kromosom diatur dalam sel? Kromosom diatur dalam sel dengan cara yang pertama terlilit protein histon, yaitu kromosom memiliki struktur unik yang membuat DNA terlilit oleh protein histon, sehingga DNA tidak terlalu panjang untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua, terpadatkan selama pembelahan sel, yaitu kromosom akan tampak padat dan memanjang selama proses pembelahan sel. Yang ketiga, teratur dalam wilayah kromosom, yaitu kromosom menempati wilayah tertentu di dalam nukleus yang disebut wilayah kromosom. Dan bagaimana perbedaan kromosom pada prokariot dan eukariot? Kromosom pada prokariotik dan eukariot memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama pada letak. Kromosom prokariotik berada di nukleus, sedangkan kromosom eukariotik berada di nukleus. Pada bentuknya, kromosom prokariotik terbentuk melingkar dan pendek, sedangkan kromosom eukariotik berbentuk linear dan panjang. Dan pada jumlahnya, kromosom prokariotik hanya memiliki satu kromosom, sedangkan kromosom eukariotik berjumlah lebih dari satu. Komposisinya, kromosom prokariotik terdiri dari DNA telanjang atau RNA telanjang, sedangkan kromosom eukariotik terdiri dari DNA dan protein nukleus yang disebut histon. Dan pada pasangan homologous, kromosom eukariotik memiliki pasangan homologous, sedangkan kromosom prokariotik tidak. Dan di dalam telomer dan sentromer, kromosom eukariotik memiliki telomer dan sentromer, sedangkan kromosom prokariotik tidak. Adapun perbedaan jumlah dan jenis kromosom pada berbagai kelompok makhluk hidup seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia yaitu jumlah dan bentuk kromosom pada berbagai makhluk hidup berbeda-beda, termasuk pada bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada bakteri, sebagian besar bakteri memiliki satu atau dua kromosom. Pada tumbuhan, jumlah kromosom pada tumbuhan berbunga variasi, tergantung pada spesiesnya. Kromosom pada tumbuhan juga bisa berbeda antara tipe liar dan kultivar. Pada manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Pada hewan, kromosom pada hewan diatur berpasangan di dalam inti sel. Dan bagaimana perbedaan jumlah dan jenis kromosom mempengaruhi proses reproduksi dan pewarisan sifat pada makhluk hidup? Pada jumlah kromosom, setiap spesies memiliki jumlah kromosom tertentu. Misalnya manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Jika ada perubahan jumlah kromosom, misalnya aneuploidi seperti trisomi 21 pada sindrom Down, itu bisa menyebabkan kelainan perkembangan atau gangguan genetik. Dalam reproduksi seksual, jumlah kromosom pada gamet atau sel telur sperma harus setengah dari jumlah total haploid agar ketika bergabung jumlah kromosom anak menjadi normal. Dan pada jenis kromosom, terdapat dua jenis kromosom, yaitu kromosom autosom atau non-seks dan gonosom, yaitu seks. Gonosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki, menentukan jenis kelamin individu. Selain itu, kromosom membawa gen yang menentukan pewarisan sifat, di mana kombinasi gen dari kedua orang tua mempengaruhi karakteristik anak. Dan bagaimana perubahan atau mutasi pada genetik dapat mempengaruhi evolusi dan menghasilkan variasi genetik. Dalam mutasi, perubahan acak pada DNA, yaitu mutasi ini mengubah sifat-sifat makhluk hidup baik yang menguntungkan, netral, atau merugikan.
Jika mutasi menguntungkan, individu memilikinya mungkin lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Dan pada variasi genetik, mutasi menciptakan variasi dalam populasi. Variasi genetik ini memberikan bahan baku bagi seleksi alam. Dalam lingkungan yang berubah, variasi genetik memungkinkan spesies untuk beradaptasi dan berkembang, karena beberapa individu mungkin lebih cocok dengan kondisi baru. Dan pada evolusi, jika variasi yang dihasilkan oleh mutasi terbukti bermanfaat untuk kelangsungan hidup, itu akan menyebar ke populasi melalui reproduksi. Seiring waktu, kumpulan perubahan kecil ini dapat menyebabkan spesies baru terbentuk, mendorong proses evolusi. Adapun peran mutasi dalam menciptakan keragaman genetik. Mutasi menghasilkan variasi genetik yang menjadi dasar proses evolusi. Mutasi dapat menghasilkan alel baru yang memengaruhi keragaman genetik dalam kumpulan gen. Mutasi juga dapat menyebabkan perubahan protein yang dihasilkan. Mutasi juga berkontribusi pada evolusi dengan menciptakan variasi genetik dalam populasi. Variasi ini memberikan bahan bagi seleksi alam, di mana individu dengan mutasi yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi. Seiring waktu, akumulasi mutasi yang bermanfaat dalam menyebabkan perubahan besar dalam populasi, termasuk terbentuk spesies baru, sehingga mendorong evolusi dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Pada slide ini, saya memaparkan tentang ilustrasi materi genetik yang menunjukkan struktur heliks ganda DNA dan kromosom. Struktur heliks DNA terlihat dengan pasangan basah dan kromosom terbentuk X terlihat di latar belakang di dalam inti sel. Pada slide kali ini, saya memaparkan tentang rangkuman dari materi genetik pada makhluk hidup. Dapat kita lihat dari materi yang sudah saya tulis dan kita baca dan kita pahami. Jadi, dari materi genetik ini menentukan karakteristik fisik, fisiologis, hingga perilaku makhluk hidup, serta memungkinkan variasi genetik menjadi dasar evolusi. Sampai di sini penjelasan yang dapat saya paparkan di dalam video saya mengenai materi genetik pada makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.